Assalamualaikum. Hai, welcome back to my channel. Terima kasih buat kamu yang sudah klik video ini. Seperti janjiku di video sebelumnya, pada malam ini aku akan melanjutkan alur cerita film Drisam 2. Tanpa berlama-lama, langsung kita masuk pada kelanjutan ceritanya. Setelah Vijay mendengarkan kabar dari Jose tentang kejadian di kantor polisi Pondolem, Nandini bertanya apakah sebenarnya selama ini mayat Samir dikuburkan di kantor polisi. Di kantor polisi, Gaitonde mengawasi para penggali melakukan tugasnya. Pihak rumah sakit segera mengumpulkan tulang belulang yang ditemukan itu ke dalam kantong. Vijay yang sudah sampai di kantornya memeriksa CCTV yang berada di sekitaran kantor TV kabel miliknya. Vijay melihat pihak rumah sakit membawa penemuan tersebut untuk dilakukannya otopsi oleh dokter forensik. Saat Mira tengah mengunjungi kantor polisi, IG Tarun memberikan informasi tentang usia mayat sekitar 15-20 tahun yang meninggal karena trauma di kepala. Mereka membutuhkan sampel darah Mahes untuk dicocokkan dengan DNA Samir. Pengadilan memberikan waktu 8 jam untuk mereka menginterogasi Vijay beserta keluarganya. Keesokan harinya, Vijay beserta keluarganya dibawa ke kantor untuk diinterogasi. Tarun memperlihatkan foto David pada Vijay. Seorang saksi mata yang melihatnya membawa skop dini hari pada saat David lari dalam pengejaran polisi 7 tahun yang lalu. Vijay tetap mengatakan dia tidak pernah berada di lokasi yang dilihat oleh David waktu itu. Mira datang menemui mereka, membawa rekaman hasil percakapan Nandini dan Jenny. Barulah Nandini menyadari bahwa tetangga yang dianggapnya saudara selama ini ternyata seorang polisi. Kemudian Vijay dibawa ke ruangan lain. IG Tarun tetap mempertanyakan hal yang sama tentang siapa, di mana, dan bagaimana penghilangan nyawa Samir dilakukan. Akan tetapi Vijay tetap komitmen dengan perkataannya. Tanpa basa-basi, di ruangan lainnya IG Tarun dan Mira memerintahkan Gaitonde menyiksa Nandini, Anju, dan Anu tanpa belas kasihan sama sekali. Vijay memohon agar mereka menghentikan penyiksaan itu karena Anju memiliki penyakit berbahaya. Karena penyiksaan itu, Anju mengalami kejang-kejang dan membuat Vijay dengan terpaksa mengakui kesalahannya. IG Tarun merekam pengakuan tersebut untuk dijadikan bukti di pengadilan. Mereka juga meminta Vijay untuk tidak membahas video yang direkam Samir. Mira meminta polisi untuk tidak melepaskan keluarga Vijay setelah Vijay dipenjara. Mahes melarangnya melakukan itu. Namun IG Tarun mendukung Mira dengan alasan dari awal Vijay sudah tidak mau diajak untuk kompromi. Nandini yang sudah berada di rumah meminta maaf pada Vijay atas kesalahannya yang terlalu mudah percaya dengan orang lain. Keesokan harinya Vijay dibawa ke pengadilan oleh Gaitonde beserta polisi lainnya. Dengan senyuman sinisnya, Gaitonde mengatakan ini adalah harinya. Murad Ali mendatangi IG Tarun dan ingin menceritakan tentang Vijay yang dia ketahui. Murad Ali berkenalan dengan Vijay sejak tahun 2016 silam. Vijay menemuinya untuk menulis naskah film karyanya. Film yang mana menceritakan kejadian yang sama persis terjadi dengan kasus Vijay sekarang. Hanya saja alurnya sedikit dirubah. Namun setelah naskahnya selesai, Vijay tidak menyukai endingnya yang mana pahlawan dalam cerita itu akhirnya tetap dianggap salah. Supaya naskah film karyanya tidak dicuri, Vijay menerbitkannya menjadi sebuah buku. Murad Ali mengatakan Vijay pernah menanyakan ide padanya, apa yang terjadi di film itu jika polisi menemukan kerangka korban. Murad Ali mengatakan polisi akan membawanya ke rumah sakit yang dekat dengan kantor polisi Pondolem untuk menyelidiki umur, jenis kelamin, dan penyebab kematian korban. Dan terakhir pastinya DNA dari korban. Ternyata Vijay memanfaatkan pengetahuan yang dia dapatkan dari Murad Ali untuk menghilangkan jejak kerangka Samir
Samir walaupun sudah ditemukan oleh polisi dengan cara menukar kerangka tubuh Samir dengan kerangka lain yang telah dia dapatkan dari seorang penjaga kuburan. Dan itu semua dilakukan sesuai dengan alur yang ada di naskah film. Di pengadilan, tim pengacara Vijay mengatakan bahwa polisi telah mencuri cerita yang ada pada sebuah novel dan menghadirkannya dalam kasus Vijay. Tim pengacara Mira membantah perkataan lawannya. Hakim menghentikan pembelaannya dan DNA dari kerangka tubuh yang ditemukan itu bukanlah merupakan milik Samir Deshmukh. Pengacara Vijay meminta izin untuk mengajukan petisi pada Pengadilan Tinggi Goa untuk memberhentikan kasus tersebut selamanya. Di saat Vijay berjalan meninggalkan pengadilan, Vijay menundukkan kepalanya ketika bertemu dengan Mira dan Mahesh. Murad Ali menyadari bahwa sampai kapanpun pahlawan tidak berani menatap mata orang tua Murad korban. Mengatakan pada Mira dan Mahesh bahwa ceritanya belum berakhir. Keesokannya, Mahesh mendapati sebuah guci yang berisikan sisa tulang belulang Samir yang sudah terbakar dengan sepucuk surat berada di atasnya. Di hari berikutnya, di tepi sungai, Mira dan Mahesh melakukan ritual terakhir Samir. Vijay melihatnya dari kejauhan. Vijay meninggalkan lokasi dan menemui istri beserta kedua putrinya. Cerita pun selesai. एक तो वो जो उसके बाहर है बीच अपने लिए बनाता है